Air. Perutku sakit banget, masih pengen minum air. 100 serbanya. Mati. Yang aku minum. Bukan. Kaldu ayam yang kamu buat. Untukku kan? Pengemis pemulung. Mati saja. Kamu aborsi di Dongguan. Aku tidak pernah merendahkanmu. Kamu menghilangkan emas-emas milikku. Aku juga tidak menyalahkanmu. Pendapatanku semuanya kuberikan padamu. Kenapa? Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Dulu kamu memaksaku aborsi, yang hilang itu adalah anakku dengan Wang Yuan. Aku benci kamu. Aku yang mengambil tanggung jawab atasmu. Menutupi malu untukmu. Tapi kau malah ingin membunuhku. Apa kau masih punya nurani? Hanya membunuhmu saja. Apa gunanya nurani? Ayo mati saja, dasar sialan. Oh iya, emasmu itu tidak hilang. Sayangnya. Yinging memberikannya padaku, ngomong-ngomong, kami naik Porsche dan tinggal di villa besar. Itu semua tergantung pada kamu. Besar, salah, Digo. Kalian. Biar kamu tahu penyebabnya. Obat pengering rumput. Aku yang beli. Sampah. Bajingan. Aku akan mati bersamamu. Pasangan bejat. Kalau bisa diulang lagi. Aku pasti. Tidak akan biarkan kalian lolos. Sampah. Aku. Akan pergi menemani manajer Wang. Dia. Tapi aku bos besar di tempat daur ulang kabupaten. Langit tidak buta. Membiarkanku terlahir kembali ke hari aku menemukan bongkahan emas ini. Hanya bisa memungut sampah, menikah denganmu aku benar-benar buta. Di kehidupan sebelumnya, aku memberikan uangku padanya. Kehidupan. Kekayaan yang luar biasa ini. Akan kunikmati sendiri. Pria dan wanita busuk menginginkan emas ini? Baiklah. Aku akan beri kalian sesuatu yang tak akan kalian lupakan seumur hidup. Sebongkah emas berbentuk kepala anjing, selama bertahun-tahun. Aku sudah mengumpulkan banyak batu mineral. Pernah salah mengira pirit sebagai emas. Tapi sekarang, ini malah jadi. Tepat. Sangat berguna. Pirit. Yang juga disebut emas bodoh. Berapa banyak orang yang anggap ini mimpi jadi kaya. Akhirnya mimpi hancur, orangnya gila. Zhao Yinging, Wang Yuan. Mimpi indah ini akan kuserahkan langsung ke kalian. Bro. Pinjam beberapa kamera.
Yang kecil, model tersembunyi. Aku mau rekam sesuatu yang menarik banget. Aduh, nggak mau angkat. Nyebelin banget. Tapi harus diangkat. Paling suka bikin dia cemburu langsung di depannya. Lanjut ngulenin adonan. Halo, Yinging. Apa itu suara di situ? Nggak ada apa-apa. Hasil identifikasi pakar sudah keluar. Batu yang ditemukan. Nama ilmiahnya adalah emas kepala anjing. Nilainya, emas senilai 1 miliar rupiah. Zhang Chen, pecundang, nemu emas 1 miliar rupiah. Kaya mendadak. Mimpi. Semakin indah. Matinya justru makin cepat. Pasangan brengsek. Kuburan. Sudah saya gali. Di mana emasnya? Aku ingat dia bilang, emas ada di jaket luar. Jaket luar. Betul. Ketemu. Warnanya ini. Beratnya ini, emas murni. Cepat lihat, ada sertifikat. Hasil pemeriksaan. Emas kepala anjing. Nilai pasaran 1 miliar. Kita kaya. Tidak bagus. Zhang Chen sudah kembali. Cepat, kamu pergi dulu. Yinging. Sudah ketemu emas itu, kenapa panik? Ambil harta ini sirai saja. Kamu bodoh ya? Emas itu dia yang temukan. Kita, kalau ketahuan berselingkuh, nanti cerai juga. Salah pihak, uangnya tidak bisa dapat. 1 miliar. Kamu benar banget. Yinging, buka pintunya. Yinging, buka pintunya. Ruangan ini kecil banget. Aku mau ngumpet di mana? Cepat buka pintunya. Sembunyi di kantong. Yinging. Buka pintunya. Yinging. Halo. Buka pintu. Yinging. Kamu kenapa, Yinging? Lama banget. Kenapa buka pintunya lambat banget sih? Mana emas kepala anjingku? Gak ketemu. Kok bisa gak ketemu? Emas. Aku harus menemukan emasku. Padahal aku sudah taruh di kantong ini. Jangan-jangan jatuh ke kantong daur ulang. Tunggu. Kenapa? Tidak ada apa-apa. Kamu cari saja. Sayang. Hei, kenapa tas di bawah pantatmu bergerak? Oh, anak kambing dari Bibi. Kasih ke sini. Mau dimasak sup. Mendorong di dalam sana. Dorong istri saya ya. Biar saya urus binatang ini. Aneh banget ya, lihat deh, kambing kena tendang tapi nggak bunyi. Benar-benar nggak tahu diri. Ini gak akan masalah kan? Sayang, ambilkan pisau. Aku coba tusuk aja. Carikan pisau. Kambing ini ditendang, nggak bersuara. Pasti sakit. Kalau makan, bisa sakit. Biar aku saja, Embek. Aduh. Bisa bersuara ya? Kenapa nggak langsung manggil? Hah? Lihat nih, suaranya lantang. Udah, cukup. Gue kasih jurus yang lebih gahar nih. Sayang, kalau dombanya mati ditendang, rasanya nggak enak. Sayang, takut apa sih? Domba sok-sokan ini emang bandel. Harus diberi pelajaran. Minggir, minggir. Gagak naik pesawat. Persetan denganmu. Sayang, jangan pedulikan kambing, cari emas lebih penting. Sayang, jangan takut. Emas itu pasti ada di dalam kantong-kantong ini. Aku cari dulu. Kok nggak ada sama sekali?
Aku cari di sini semua, nggak ada emas. Kamu udah cari? Tidak ada emas. Apa mungkin jatuh? Tidak bisa. Sayang. Aku harus ambil pisau. Buka semua kan. Aku akan memotong semuanya untuk mencari. Hang Chen, aku sudah cari. Kamu masih cari apa? Kamu curiga aku mencuri ya? Sayang, mungkinkah aku curiga kamu? Sayangku, aku cari di seluruh rumah kamu. Kejatuhan di luar ya? Iya, benar, bisa saja begitu kan? Aku akan coba cari di luar. Sayang, kamu tinggal di rumah saja. Pastikan. Melihat dengan coba cari lagi. Aku akan pergi melihat. Kamu Damba Yusul. Mas Wawan, sakit nggak? Sakit banget. Hang Chen, Leluhurmu 8 generasi. Salah. Ja tidak akan tahu. apa yang bisa dia tahu? Hanya kehilangan emas lalu jadi gila. Pria yang nggak punya kemampuan. Kalau panik sedikit langsung gila. Emas ini sekarang milik kita. Ayo pergi. Aku bawa kamu ke tempat paling mewah di kota, Gelombang. Menggosok badan. Tapi emas belum dijual tunai. Memulai konsumsi mewah terlalu cepat kurang baik, ya? Apa yang tidak bagus? Hanya menjual emas saja. Jaringan saya, belum tahu? Nanti akan menelepon. Meminta ahli dari provinsi datang malam ini untuk membeli. Jadi, kita sambil menunggu ahli. Sambil gosok. Mandinya agak sulit ya. Sekarang gosok juga bisa. Sao Yinging. Wang Yuan. Di kehidupan sebelumnya, setiap uang yang kalian habiskan untuk konsumsi mewah adalah emas kepalaku. Di kehidupan ini, Sudah tidak ada lagi. Aku ingin lihat kalian berdua akhir dari menghabiskan semuanya. Ying, aku yakin bongkahan emas itu ada di... kamu pasti Zhang Chen, kan? Aku Wang Yuan. Tadi resleting celanaku rusak. Dia bantu aku jahit. Kamu nggak cemburu, kan? Lalu stockingnya gimana? Kok juga robek? Stocking robek nggak bisa dipakai, minta tolong teman kenapa? Kalian tengah malam jahit celana dan stocking. Kalian sebenarnya mau ngapain sih? Yinging belakangan ini lagi lemah darah. Butuh tambahan energi positif. Aku sudah pesan kamar pribadi di tempat elit kota, pusat pemandian Gelombang. Nanti aku ajak dia mandi uap, melakukan akupuntur. Bawa sepotong besi tua, berani pergi ke Wave buat gaya. Baiklah, lihat saja bagaimana kalian mati di Wave. Semuanya mahal, ya? Main semalaman, bisa seharga satu rumah. Satu rumah buatmu mungkin berharga besar. Tapi bagiku, itu nggak ada artinya. Yinging itu istriku. Kamu bawa dia. Ayo mandi bareng, aku dan Sang Chen. Kamu jorok banget ya. Teman mandi bareng, ada apa? Meski menikah, aku tetap bebas secara hukum. Kepribadianku independen, urusanku sendiri, kamu nggak bisa ngatur. Kamu nggak boleh. Kenapa? Nggak percaya ya? Kamu bisa ikutan kok. Aku mandi di kolam depan kamu, uhuk-uhuk sambil gosok badan. Ini jauh lebih seru daripada mencuri. Panggung sudah siap. Badut juga sudah naik ke atas panggung. Aku sebagai penonton, mana mungkin melewatkan ini. Halo, Nona Sisi. Kampungan. Nanti aku akan sambil tidur dengan wanita MU, sekaligus mengambil emas MU. Ini adalah area VIP. Area VIP. Kenapa dia bisa masuk, kita nggak bisa?
Ini nona utama Sisi. Bisa masuk, bayar deposit 1 juta. Kalau dia yang melayani aku. 1 juta nggak mahal, kan? 1 juta terlalu mahal. Kita ke area biasa. Cuma 1.000. Aku nemenin kamu. Minggir, Zhang Chen. Pantas bantu Tuan Wang mandi? 1 juta. Kamu tidak bisa dapatkan ini seumur, tapi bagi Tuan Wang, itu cuma uang mandi semalam. Betul sekali. Zhang Chen. Hari ini aku ajari kamu. Hari ini aku tunjukkan apa artinya kaya. Inging. Uang ini, nunggu ahli akuisisi datang dulu baru ada. Kalau tidak, Uang jaminan 1 juta ini. Kamu duluan yang bayarin aku. Baik, cuma 1 juta kan? Aku mau pinjam tanpa jaminan, bayar dulu 1 juta. $1 juta, gesek aja. Nona kamu yakin? Demi pria, pertaruhkan gengsi. Pinjaman jaminan 1 juta. Wanita sialan, meremehkan aku ya? Kamu pikir aku nggak punya uang? Aku kasih tahu kamu, pria sebelahku Wang Yuan, dia perlu menghembuskan napas. Langsung bayar 1 juta buat aku. asalkan. Kamu layani aku dengan baik. Aku kasih tambahan 500.000. Bisa kenal tamu terhormat seperti Tuan Wang. Adalah kehormatan besar bagi Sisi. Aku berhemat demi keluarga. Kamu demi kekasih. Menghabiskan jutaan. Sao Yinging. Pemimpin Lang Chao, Raja Bawah Tanah Kota Utara. Kamu pinjam uang dengan gadai foto. Nanti, aku ingin tahu apakah kamu melunasi utang dengan berlut, atau menjual tubuhmu. Bos, Kak Sisi mau mencari seseorang. Mengerti. Hubungi Tuan Harimau, suruh dia selidiki Wang Sao. Apakah dia benar-benar? Baik. Nggak punya uang tapi berani belanja? Sisi digosok sekali 1 juta, kamu gosok 3 kali. Selesaikan saja. Ganti semua bagian tubuhnya. Jadikan uang untukku. Silakan, Tuan. Ruang VIP sangat istimewa. Barang apa saja di situ harganya 3 juta. Sebuah vas 3 juta. Berkat Tuan Wang, membawa aku melihat dunia. Kenapa kamu tertawa? Tuan Wang membawa aku ke tempat mewah seperti Lang Chao. Seumur hidup nggak bakal Tempat sampah Lang Chao. Kupikir Zhang Chen juga sering ke sana, ya? Ini bagus, ini kecil tapi bagus. Lafite. 100.000. Juga boleh. Palayan. Pak, saya tidak melakukan ini. Saya tidak melakukan ini. Meladeni kamu karena menghargaimu. Ngerti nggak? Kamu masih mau melawan? Berani. Berani. Wang Shao, yang baru ini belum paham aturan, jangan marah. Botol ini, saya habiskan. Anggap saja sebagai permintaan maaf. Baiklah. Sisi. Kamu benar-benar orang yang tahu caranya bersenang-senang. Bagaimana kalau kamu temani aku sambil mandi, sambil minum, Raja Bawah Tanah Kota Utara, membunuh dingin. di tengah badai? Hanyalah mainannya saja. Wang Yuan, kamu bawa besi rongsokan main-main dengan wanitanya. Kamu pasti mati.
pijat dan mandi, kan? Aku bisa temani kamu. Tapi 10 juta. Itu bukan harga aku. Kalau begitu, buka botol arak putih itu. 500.000. Minuman keras kuat, kasih minum sampai habis. Nanti di pemandian, aku bakal gosok dia sampai bersih. Minum sama cewek cantik. Buka sampahnya ke kadar rendah. Lebih cocok. Hang Chen, kamu pengumpul sampah, tahu cara buka sampahnya? Hei, Buka sampahnya dong. Kalau jatuh ke tanah, kamu jilat aja minumnya. Tuan Wang, saya permisi dulu sebentar. Orang itu cuma pecundang kecil, jangan sampai dia menang untung. Saya akan bawa orang balik untuk kasih pelajaran dia. Dua 20 kilometer dari sini. Kalian memecahkan vas kakakku. Memecahkan. Cuma vas biasa, kenapa heboh sekali? Satu vas itu bernilai 3 juta. Lepas bajumu, aku nggak akan kurangin bayarannya. Hang Chen, Lihat dirimu sendiri. Wang Yuan itu benar-benar pria, tidak seperti kamu. Dengar 3 juta saja, langsung ciu tak berani bernapas. Hancurin aja. Antik bawah tanah, hancurin lebih banyak. Biar dekat dengan jalan ke akhirat. Minuman dan vas bunga. Total 370 juta. Mongshot. Cepat bayar uangnya. Itu desain edisi terbatas dari Master, 500 juta. Karachi Baisher. Setidaknya 800 juta. Bagus sekali sobeknya. Kalian cari masalah dengan Tuan Macan. Tuan anjing apapun itu. saya tidak takut sama sekali. Habis sudah. 10 juta. Di tempatku ini, kalian benar-benar menghancurkan 10 juta milik Kak Harimau. Fine. Berani sekali. Kalian menghancurkan 10 juta milik Raja Bawah Tanah. Salam untuk Kak Harimau. Cepat bayar uangnya. Sudah pada minum, ya? Ahli akuisisi ada 5 kilometer dari sini. Aku punya emas. Nilainya 1 miliar. Pakar akuisisi akan segera datang. Uang gue. Bisa buat hancurin tempat ini 100 kali. Siapa yang ngehancurin duit gue 1 miliar? Cepat. Habisi dia. Cepat, lepas, uang langsung gue kasih. Benar-benar binatang. Berhenti. Kenapa keluarkan emasnya? Dia masih di sana. Takut APA? Emangnya di emas ini ada namanya tertulis? Siapa yang pegang? Itu yang punya. Bagus sekali. Semua berjalan sesuai rencanaku. Ying-ying. Emas kepala anjingku. Kenapa bisa ada di tangannya? Kamu, Kepala emas anjingmu. Kalau kau panggil, dia jawab gak? Kau mencuri emas aku. Apa kau bilang? Ada di tanganku, milikku. Aku rugi 10 juta karena siapa yang bernama Wang? Bersambung. Siapa yang bernama Wang Yuan? Keluar untuk bayar. Kayak anjing, galak banget sih. Gue punya 1 miliar. Masa gak bisa ganti uang recehmu itu? Ahli akuisisi. Dan wartawan juga sudah datang. 1 menit lagi. Verifikasi di tempat, langsung transfer di lokasi. Peng Mekang. Jangan gegabah. Semua wartawan di provinsi ada di bawah.
Kepingan emas ini lebih baik asli. Kalau palsu, urusan akan panjang. Sebongkah besi tua. Nanti pasti menarik. Zhang Chen. Aku tidur dengan wanita kamu. Mencuri emasmu. Langsung terbang tinggi. Dengan besi tua yang kamu curi dari rumahku, mau terbang tinggi? Semua cowok ganteng dan celek cantik pria menemukan bongkahan emas. Langsung di tempat, barang dinilai. Kalau berhasil, bisa langsung dapat 1 miliar rupiah. Mari kita lihat apakah miliarder akan muncul. Pesta besar untuk semua. Miliarder yang traktir. Milliarder. Semua orang. Hidupkan semua ponsel kalian. Siaran langsung. Rekaman. Momen menjadi orang terkaya. Berkat video ini, Minta saya yang bayar. Semua orang. selamat datang, pakar akuisisi. Bantu saya jadi yang terkaya. Semangat dong. Selanjutnya adalah saat menyaksikan keajaiban. Kita. Hitung mundur bersama. 3, 2, 3 detik emas terakhir dalam hidupmu. 1. Menjadi orang terkaya. Sampel tidak mengandung emas, bahan pirit. Disebut emas bodoh. Baiklah. Emas bodoh, ya kan? Emas kepala anjingku. Apa kalian bermain curang? Apa yang kalian lakukan? Tak punya uang buat belanja? Mau main-main sama aku? Ini emas milikku. Ini emas milikku. Zhang Chen. Apa ini ulahmu? Pasti kamu yang main-main. Emas kepala anjing asli. Ada di sini, Z anjing. Cepat foto ini. Kepala anjing Z. Benar-benar Emas kepala anjing legendaris. emas kepala anjing, Kang Chen. Kamu cuma pemungut sampah, berhenti berakting, nggak ada emas itu. Kamu sengaja buat-buat cerita, supaya aku nggak pergi dari kamu. Benar, kan? Emas alami. Uji. Uji sampel dan analisis kandungan selesai. Kemurnian emas 93%. Beratnya 8,02 kg. Estimasi pasar senilai 1 miliar rupiah. Di kehidupan sebelumnya. Kalian memang seperti Mencuri milikku. 1 miliar, 1 miliar. Transaksi akuisisi selesai. Dana sebesar 1 miliar telah diterima. Aku bekerja keras siang malam. Namun kekayaanku dicuri oleh elit. Untunglah, Tuhan melihat segalanya. Tuhan memang adil. Pemuda pengumpul sampah, pakai celana bekas. Dalam sekejap jadi miliarder. Dialah miliarder baru. 1 miliar sudah masuk rekening. Keren banget, ini baru bos sejati.
wanita jahat. Menyesal sekarang? Apa? Serius? Benar punya 1 miliar? Dia? Kenapa dia jadi orang terkaya? Hari ini, aku seorang pemulung. Menjadi orang terkaya. Si anjing licik, kamu merendahkanku. Mencuri barang, bermain dengan istri. Menghina harga diriku. Elit. Seorang elit yang bahkan tidak bisa membedakan antara besi kuning dan emas murni. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak punya pendidikan, pengetahuan, atau latar belakang. Apa hakmu mendapat kekayaan? Dunia ini tidak adil. Memang aku tidak punya uang untuk sekolah. Tapi dalam semua pekerjaan, selalu ada yang terbaik di setiap bidang. Juga punya pengetahuan besar. Batu apa yang berharga, bahan apa yang berguna, bagaimana cara membongkar, bagaimana cara membedakan. Kalian para elit yang tinggi hati. Kamu tahu apa sih? Kamu sengaja, ya. Mau mencuri uangku. Mau mengenal gaya hidup mewah. Kamu pantas? Emas berbentuk kepala. Suami emas berbentuk kepala. Jangan pergi. Kamu kasih aku awal, emas harimau. Emas harimau. Pinjaman telanjang 1 miliar, kan? Rusak barang antikku, kan? Hei, orang, bawa dia pergi un tutu. Zia. Jangan. Bang Harimau. Berlutu. Tamparan pertama ini. Karena kamu bully sisi keluargaku. Pukul. Yang kedua, karena kalian merusak barang antikku. Pukul. Yang ketiga, karena kalian menghina aku di belakang. Yang terakhir, karena kalian pakai barang sampah buat main-main denganku. Pukul. Sayang, suruh mereka lepaskan aku. Kita sudah punya 1 miliar, di rumah apapun yang kau bilang. Aku semua nurut sama kamu. Di rumah semua nurut sama aku? Lalu aku suruh kamu cari emas murni. Sudah kamu cari belum? Aku nurut. Aku. Aku langsung cari waktu itu, iya kan? Setelah kamu temukan, kamu kasih ke selingkuhanmu. Benar, kan? Kamu, kenapa bicara begitu kasar? Aku istrimu. Barangmu sama dengan barangku? Kasih barang ke teman, apa masalahnya? Perlu pelit? Aku pelit? Wang Yuan malah murah hati, kan? Nih, suruh dia kasih uang ke kamu. Pinjaman pakai foto tanpa baju, ya? Uang hasil jual emas sudah lama masuk ke kartumu. Dia tidak punya uang. Pinjaman apa? Segera keluarkan uang untuk bayar cicilan. Kalau enggak, aku enggak bakal memaafkan kamu. Aku tidak akan memaafkanmu karena menyembunyikan. Apa aku butuh maafmu sekarang? Apa yang kamu sombongkan? Uang 1 miliar harusnya masuk ke harta bersama suami istri. Cepat kasih ke aku. Dulu kamu berlutut melamarku. Sizi. Otak perempuan. Apa dia sakit jiwa? Minta uang suaminya masih bisa segitu sombongnya. Cepat kasih uangnya ke saya. 1 miliar, pemulung itu bahkan hitung saja nggak bisa. Wang Yuan itu lulusan universitas. Uang ini saya yang putuskan. Dia pakai main saham, buka perusahaan. Nanti, keluarga kita baru bisa punya bisnis langgeng. Sedangkan kamu, nggak perlu lagi memulung. Saya ini, setiap bulan akan kasih kamu 1 juta rupiah untuk ongkos makan enak. Betul sekali. Pemulung. Walaupun punya 1 miliar. Tetap harus aku habiskan. Aku hidup dari perempuan. Orang ini ya, kalau sudah bodoh. Pasti gampang berhayal. Wang Yuan lulusan Cambridge, pemimpin daur ulang. Dulu bantu jual botol. Dia sangat peduli padaku di stasiun. Kamu,
Kamu berani tendang dia? Peduli? Peduli sampai keranjangnya. Peduli sampai kalian tengah malam betulkan celana, pakai stocking, mandi bareng. Diam. Kamu ngomong apa sih? Dia peduli padaku. Itu untuk bikin kamu bangga. Dia, mahasiswa dari Cambridge. Jangan omong kosong. Aku nggak peduli Cambridge atau wanita. Kalau hari ini nggak bayar utang. Bawa kalian buat bangun jembatan. Bang Tiger jangan marah. Kamu orang berpendidikan, kekerasan begini. Nggak cocok sama statusmu. Wang Yuan, botol minuman yang kamu buka dan barang antik yang dihancurkan harganya 10 juta. Wanita ini, pinjaman tanpa jaminan. 1 juta. Total pengeluaran kalian malam ini adalah 11 juta. Aku kasih diskon, cukup bayar 9 juta aja. Oh iya. Tadi kamu bilang nambah 1 juta. Suruh aku ngelap badanmu. Sekarang aku lap mukamu aja, deh. Layanan ini aku kenain biaya 1 juta. Bayar sekarang. Total 10 juta. Habis itu, kamu bisa pergi. Inging. 10 juta. Nanti kalau aku punya uang, aku pasti akan mengembalikannya padamu. Hanya 10 juta, kan? Aku akan bantu lunasi untukmu. Aku punya rumah tua di desa. Akan ada proyek jalan tol. Uang ganti rugi pembongkaran 10 juta. Aku akan digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang. Sao Yinging. Rumah ini rumah leluhur keluargaku selama 3 generasi, kan? Menggunakan rumah leluhurku sebagai jaminan untuk membayar utang selingkuhanmu. Aku istrimu, hartamu adalah hartaku juga. Benar. Pasangan sah, harta bersama. Baik. Mulai sekarang. Kamu bukan lagi. Aku mau sama kamu. Cerai. Pengemis miskin. Mati saja. Cerai. Hang Chen. Kamu cuma penjilat, apa hakmu bicara cerai dengan aku? Kasih uang cepat, kalau tidak. Seumur hidupmu jangan harap tidur di tempat tidurku. Zhao Yinging, gak ngerti bahasa manusia. Sejak hari kamu selingkuh, aku gak pernah kepikiran nyentuh kamu lagi. Jadi, Sekarang. Langsung, segera. Tanda tangani surat cerai ini. Hang Chen, kamu. Bang Chen. Ani. Semua cuma salah paham. Aku dan Ying hanya teman biasa. Aku nggak pernah tidur sama dia. Kamu. Kenapa mesti cerai cuma karena hal sepele begini? Kalian berdua ini benar-benar seperti jodoh dari surga. Yang satu mencuri orang, yang satu mencuri hati. Kalian bersekongkol buat mencuri seluruh rumahku ya? Kamu cemburu lihat tempat dong. Wang Yuan sahabatku. Dulu. Ngumpulin barang bekas ke tempat daur ulang. Itu dia. Dia yang bayar mahal untuk botolmu. Dia penyelamat keluarga kita. Cepat bantu bayar 1 miliar ini. Anggap saja itu balas budi. Kalau gitu, janji nggak bakal hubungi dia lagi. Penyelamat. Aku tidak punya penyelamat seperti itu. Yang mencuri istriku dan uangku. Sekarang, aku mau bercerai. Hidup atau matimu berdua nggak ada urusannya sama aku. Jangan harap. Aku bakal ngeberesin masalah kalian. Hang Chen. Siapa yang kasih kamu nyali buat ngomong cerai sama aku? Dengan kondisi sebagus ini, kamu berani minta cerai? Jangan sampai nanti. Kamu nangis-nangis minta rujuk lagi sama aku. Mumpung aku belum marah, cepetan kasih aku 1 miliar. Kasih aku, beri aku. Kamu tidur sama dia. Habiskan uangku. Dari mana kamu dapat muka untuk itu? Kamu berani memukul aku? Baik, cerai sekarang. Jika kamu tidak mau, aku yang akan cerai. Aku ingin lihat. Kamu pungut sampah, gimana hidup tanpa aku? Memukul perempuan. Zhang Chen, kamu masih bisa disebut pria? Ying.
Cepat cerai sama dia. Menurut hukum, harta bersama suami istri sekarang dibagi setengah. 1 miliar kamu itu. Setidaknya dapat 500 juta. Aku punya 500 juta? Benar. Kita punya 500 juta. Aku nggak peduli punya 500 juta atau nggak, kalau nggak ada 10 juta. Aku akan bongkar kamu jadi bagian-bagian kecil, jual buat nutup lubang utang. Bang, tolong. Aku sekarang benar-benar nggak punya uang. Kasih 2 hari lagi, tunggu. Segera aku bakal punya uang. Aku, Lin Hu, orangnya baik hati. Selama tanda tangan perjanjian pinjaman ini. Malam ini, aku bakal bayar 10 juta ini untukmu. Apa? Tapi, 1 bulan kemudian, kamu harus balikin jumlah ini. 20 juta. Bos besar. Ini bunganya nggak kebanyakan, kan? Kalau merasa kebanyakan, ya nggak usah tanda tangan. Pintar, ya? Cuma 10 juta saja. Atau, kukirim kamu ke Asia Tenggara, ke kawasan teknologi tinggi buat kerja di komunikasi nirkabel. Sambil sekalian bongkar-bongkar komponen. Bawa dia pergi. Bang Harimau. Saya tanda tangan. Saya segera tanda tangan. Sizi, ya. Tamu kamu hari ini bikin saya rugi 10 miliar. Nanti saldo di rekening kamu juga akan dipotong 1 miliar. Kalau tidak, kontrak kerja kamu harus diubah. Tambaker Jali Matin lagi di temps passé ya. Tambah 5 tahun. Di bawah tangan bos macam, apa masih bisa hidup 5 tahun lagi? Kalau sudah tak ada nilainya, aku akan hancur. Kamu ini pembawa sial. Hampir bikin aku mati. Wanita cantik ini. Orang tak bersalah yang terlibat. Bang Harimau. Utang Sisi padamu. Akan aku bayar untuknya. Dia yang menggantikan aku bayar. Palawan Penyih Lama Wanita. Kamu yang bayar untuk dia. Atau kamu mau beli dia sepenuhnya. Dia itu sumber uangku. Mau beli dia, harga pas. 5 juta. Mana ada pria di dunia ini yang mau keluarkan 5 juta untuk wanita sepertiku? Meski Sisi berasal dari dunia hiburan. Tapi dia orang baik, barusan dia membantu saya. Saya butuh pembantu rumah tangga. Kalau dia bersedia, dia bisa bekerja di rumah saya. Dia bilang apa? 5 juta untuk membebaskan saya lepas dari sini. Ini pertama kalinya ada pria. Bukan dengan maksud yang kotor. Mau kasih aku 5 juta? Baiklah. Karena pengusaha terkaya baru di kota utara yang minta. Aku tetap harus memberi wajah untukmu. Sizi. Kamu mau pergi ke rumah si kaya baru? Aku mau kerja di rumahnya. Jangan khawatir, pekerjaan aku tawarkan ini resmi. Kerja seperti biasa. Tapi dia ganteng banget. Nggak kepikiran kerja seperti biasa. Pembayaran sebesar 5 juta. Sizi. Kamu dari tempat kami, Lang Chao. Ingat ya, di rumah majikan baru kamu harus nurut. Jalin hubungan baik atas nama aku dengan orang kaya baru itu. Terima kasih ya. Akhirnya bisa keluar dari tempat neraka ini. Zhang, kamu menyelamatkan nyawaku. Aku akan membalas budi. Wanita malang, mulai sekarang. Kamu adalah tuanku yang baru. Kamu menebus seorang wanita. Menghabiskan 5 juta uangku. Kalian berdua, ingat kembalikan 20 juta padaku. Bang Harimau. Ini salahku. Aku tidak seharusnya bicara sembarangan. Maafkan aku, ya? Pergi. Zhang Chen. Aku kasih tahu kamu. Di universitas. Aku belajar 2 jurusan. Juga ambil jurusan hukum. Kali ini bercerai.
Kamu tidak punya posisi atau koneksi. Punya uang, so what? Aku akan buat kamu keluar tanpa apa-apa. Aku kasih tahu kamu. Bantu majikan berku hubungi penggakar terbaik di seluruh kota. Ayo. Yuriul. Ini rekaman CCTV dari rumah kami. Bukti terekam sebelumnya. Bisa membuat Xiao Yinging keluar tanpa membawa harta. Benar-benar tidak tahu malu. Kechen. Atas permintaan tuanku, Bukti ini seharusnya cukup, kan? tentu saja. Perselingkuhan dalam pernikahan sudah ikut saya menandatangani kontrak kasus perceraian, Pak Zhang. Sudah diterima oleh firma hukum kami. Ada yang menyusup ke kamar Anda. Jangan sampai dia tahu, cepatlah. 1 miliar, ya. Perceraian mana bisa lebih enak dari jadi duda? Bisa bikin sampah habis? Tergantung kamu, Yinging. Tenang aja. Jiang Chen suka banget sama sup ayam yang aku buat. Dia itu anjing setiaku. Nanti aku pura-pura minta maaf. Godain dia sedikit. Kasih dia minum sup ayam. Ready. Bilang aja. Bilang saja dia sendiri yang salah minum. Lalu, uang 1 Ini, semuanya jadi milik kita. Sayang. Mulai hari ini, kita bakal jadi miliarder. Pak Zhang, tenang saja. Video perselingkuhan Zhao Yinging. Siapa pasti akan dua aja qui lui pas ce pesipon. Terima kasih Kechen. Ayo. Aku lagi mikir nih, pergi tanpa apapun. Apa itu terlalu gampang buat mereka ya? kalau bisa, maafkan saja. Kalian kan pernah jadi suami istri. Sampah kayak dia. Gak layak jadi suamiku. Sayang, setelah ini kamu mesti repot nih. Gak apa-apa kok. Tunggu pemulung itu kembali. Aku akan beri sup ayam ini. Yang sudah aku tambahkan sesuatu. 1 miliar ini akan jadi milik kita semua. Tapi, Dengan 1 mangkuk sup beracun ini, tidak terlalu aman, kan? Sebentar, sebaiknya begini. Memang kamu lebih licik. Pemulung itu. Dia pasti tamat. Perlu aku kenalkan seseorang buat kamu? Sayang, aku salah. Aku masak sup ayam kesukaanmu. Tolong maafkan ya. bukan. Ini sup ayam yang kamu masak buat aku. Kalau bisa dimaafkan, maafkan saja. Li Yulu. Aku hanya ingin wanita ini pergi tanpa membawa apapun, tapi dia malah menyiapkan semangkuk sup ayam beracun untukku. Apa? Sup ayam beracun? Nggak mungkin. Kalau sup ini benar-benar beracun. Aku akan membuatnya masuk penjara. Di kehidupan sebelumnya, dia pakai sup beracun kirim aku ke kematian kehidupan ini. Dia masih mau racuni aku lagi. Masuk penjara. Terlalu murah buat mereka. Aku mau mereka hidup lebih menderita daripada mati. Sayang, demi rencana besar kita, aku siapkan 3 lapis jaminan. Yang pertama, Sup ayam dengan racun tanaman. Kalau dia minum, langsung mati di tempat. lapisan kedua, Minuman itu. Selain yang ada di gelasmu yang bersih. Semua lainnya.
Sudah dicampur cefalosporin. Cephalosporin dicamper alcohol. Langsung jalan, ya. Terus. Kalau dia dua-duanya, nggak sentuh gimana? Lapisan ketiga. Mobiku ada di depan pintu. Kalau dia keluar dari pintu ini hidup-hidup, aku sendiri yang akan mengantarnya pergi. Zhao Yingyi, oh Zhao Yingyi. Jangan keluarkan sup beracun masa lalu. Kalau tidak, aku kumpulkan bukti sup beracunmu, dan kau kena pembunuhan. Seumur hidupmu jangan harap bisa keluar. Zhangchen, oh Zhangchen. Pato, makan sop dan minum arak. Tenang dan mati di dalam sana. Jangan paksa aku turun tangan sendiri. Sayang. Lihat saja bagaimana aku mengantar ke akhirat. Baik, aku mengerti. Sampai jumpa. Sayang. Kamu akhirnya pulang. Cepat, coba sup yang aku masak. Kita sudah mau bercerai. Sup yang kamu buat, aku nggak bisa menikmatinya. Jangan ngambek, sayang. Ini sup ayam astragalus favorit kamu. Bagus untuk energi, aku masak ini khusus buat kamu. Sudah kumasak sejak pagi, loh. Coba dulu. Hanya satu suap. Kok di rumah ada botol racun rumput? Jangan-jangan, kamu masukkan racun rumput ke dalam sup? Enggak mungkin, itu. Itu obat pembasmi gulma untuk membereskan kebun di halaman. Kubis kutanam sana. Sayang, jangan berpikir macam-macam. Kalau begitu nggak ada racun di dalamnya. Kalau gitu, kamu coba minum duluan. Sayang, nggak perlu deh. Dasar pemulung menjengkelkan, kenapa nggak terperangkap? Ini sup ayam masak khusus buat kamu. Aku nggak tega minum, ini buat kamu. Beberapa hari ini, aku kepikiran kamu mau cerai. Tidak ada yang masak untukmu. Tidak ada yang menghangatkan selimutmu. Aku jadi sedih. Sayang, maafkan aku, ya? Ayo. Jangan sedih. Masakan si cantik Liu Sisi jauh lebih profesional daripada kamu. Coba cium sup kamu ini. Kenapa ada aroma? Seperti bau pestisida? Bagaimana mungkin, wanita lebih baik dari aku? Sup ayamnya gak ada rasa. Pasti tadi aku pakai herbisida, baunya masih ada di udara. Kamu benar-benar gak kasih racun di sup ayam ini, kan? Gak sama sekali, sayangku. Aku ingin kamu maafin aku. Jangan ceraiin aku. Benarkah? Kalau begitu, karena sikapmu sangat baik. Aku akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Ayo. Aku suapi kamu semangkuk sup ayam. Asal kamu minum sup ini. Aku akan memaafkanmu. Suamiku, tidak perlu. Semua yang kamu suka minum, biar aku suapi kamu. Jangan sungkan, sup ayam ini. Bukannya kamu juga suka minum, kan? Ayo. Aku suapin kamu. Teman-teman, di rumah ada hewan seberat 100 kilo lebih. Pagi tadi mati. Kasih saran cara bersihinnya biar rapi. Tunggu jawaban, cepat ya. Sayang. Aku kan sudah bilang, selama kamu minum sup ini, aku akan memaafkanmu. Kenapa? Merasa bersalah? Jangan-jangan sup ini ada yang aneh. Mana mungkin, suamiku. Sup ayam ini, aku akan minum. Aku terlalu senang. Suamiku, ayo kita bersulang dulu, merayakan kita kembali akur.
Baiklah, Semua makanan dan minuman di... Aku tidak percaya kamu tidak... di kehidupan sebelumnya. Kamu memaksa aku minum racun. Aku mati dengan penuh dendam. Setiap makanan yang dibuat, aku tidak akan menyentuh satupun. Demi rencana besar menghasilkan uang. Menyiapkan 3 lapis perlindungan. Itu. Kalau dia dua-duanya gak sentuh gimana? Mobilku. Ada di depan pintu. Kalau dia hidup-hidup keluar dari pintu ini, aku sendiri yang akan mengirimnya pergi. Sister Chen lihat perempuan jahat ini. Rencana pembunuhan 3 Perangkap berantai. tidak baik. Zhang Chen sekarang sangat berbahaya. Setelah pria ini pergi, uang di rumah semuanya akan jadi milikku. Sayang. Sup ayamnya tumpah. Apakah ponselmu rusak? Tidak apa-apa, aku sudah bilang. Hari ini, kamu hanya perlu minum sup ayam ini. Aku akan memaafkanmu. Ayo, Sup ayamnya terlalu panas. Setidaknya minum arak. Begini, aku minum dulu sebagai penghormat. Kamu nggak akan curiga kalau ada racun di dalamnya, kan? Sayang, lihat sini. Ayo, jangan-jangan, minuman ini benar-benar tidak ada masalah. Tidak mau. nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Jangan minum. Orang sampah ini nggak makan, nggak minum. Kenapa susah dibereskan? Cukup. Berhenti berpura-pura. Mari kita bicara serius. Minuman, aku nggak minum. Sayur, aku juga nggak akan makan. Asal kamu tanda tangan di sini. Sao Yinging. Semua yang kamu lakukan padaku sebelumnya, aku bisa melupakan semuanya. Sebagai suami istri, ini kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Kalau punya hati nurani, tanda tanganilah. Saat mengejar tanggung jawab, aku akan memohonkan keringanan untukmu. Kalau kamu nggak tahu diri, jangan salahkan aku kalau kirim ke neraka. Zhang Chen. Makan minum, beri jalan terhormat, kamu tak mau pergi. Kalau gitu, jangan salahkan kami kalau kami kirim kamu pergi dengan terbaring. Mulai rencana 3. Mati saja kau. Zhang Chen. Tuan, kamu jangan sampai kenapa. Selamatkan aku dari penderitaan. Siapapun yang berani melawan, walaupun harus memberikan menyeret mereka ke neraka. Tampaknya Zhang Chen pria setia dan penuh perasaan. Ayo, kita bawa mobil. Sayang, kenapa hatimu bisa sekeras itu saat bercerai? Bahkan kamu tidak mau menemani. Minum 1 gelas perpisahan. Berhati-hatilah demi keselamatan. Di kehidupan sebelumnya meracuni aku. Di kehidupan ini, semua yang diberikan wanita ini tidak akan aku makan. Sayang, Aku benar-benar sadar kamu minumlah. anggur ini sebagai tanda maafku. Jika ada yang aneh, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Sao Yinging. Semakin kamu berakting seperti ini, aku semakin tidak mungkin menyentuh apapun yang milikmu. Karena, kalau kamu tetap keras kepala tidak mau tanda tangan perjanjian meninggalkan semuanya ini. Kalau begitu kita ketemu di pengadilan. Mati saja. Zhang Chen. Suamiku, jangan pergi. Dikasih baik-baik nggak mau, maunya orang sampah. Tanggal ini tahun depan adalah hari kematianmu. Di duniaku tidak ada perceraian, janda saja. 1 miliar harus semuanya milikku.
tabrak mati kamu. Istrimu, uangmu. Semuanya milik, akan jadi milikku semua. Lihat mereka, pasangan mesum itu. Hei wanita, pantas bicara? Hang Chen, kudengar kamu ingin memfitnah Kak Wang menabrakmu dengan mobil? Saya peringatkan kamu, jangan menyebarkan rumor tanpa bukti. Dia hampir menabrakmu. Tapi bukankah ada mobil yang tiba-tiba muncul dan menghalangi? Itu cuma kebetulan, hanya kecelakaan lalu lintas. Bukankah ini pengacara cantik yang menyelamatkan pahlawan? Melihat wajah cantikmu ini, aku beri saran satu. Jangan buang waktu pada Zhang Chen. Hari ini, aku pasti akan membuatnya keluar tanpa sepeser pun. Saat itu tiba, dia mungkin tidak punya apa-apa lagi. Bahkan biaya pengacaramu seharusnya tidak mampu dia bayar, kan? Benar-benar orang tak tahu malu. Menyerah saja. Kak Wang sudah memiliki bukti kunci. Hang Chen, saya sarankan kamu keluar rumah tanpa membawa apa-apa. Hari ini di pengadilan, kamu pasti kalah. Jam. Karena kedua pihak sudah hadir. Penggugat, Tuan Zhang Chen. Dipersilakan menyampaikan pernyataan kenapa dia yang duluan? Apa-apaan sih kamu? Dia itu hakim, jangan ribut di pengadilan. Kita dapat uang atau tidak, tergantung sikap. Dia adalah hakim. Harus adil dan bijaksana. Adil atau tidak? Kamu juga jangan lawan dia di pengadilan. Kenapa dulu bisa suka? Sama orang bodoh ini? Yang mulia hakim. Wanita ini tidak hanya berselingkuh dengan pria lain saat menikah, tapi juga ingin membunuh suami sendiri untuk merebut harta keluarga saya. Yang mulia hakim. Zhao Yinging menikah tidak bekerja dan tidak berkontribusi untuk keluarga. Dia menghamburkan gaji orang lain dan bersikap tidak jelas dengan pria lain. Inilah yang menyebabkan pernikahan mereka hancur. Dia terlibat dalam percobaan pembunuhan suaminya. Karena itu, setelah perceraian, Zhao Yinging tidak hanya harus pergi, tetapi harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Harus segera ditahan sambil menunggu kasus pidana. Iya, benar sekali. Pengacara pihak lawan. Maksud tidak setia pada pernikahan. Membunuh suami. Sama sekali tidak ada bukti. Hanya dugaan tanpa dasar. Dan soal yang Anda sebutkan, dia tidak keluar rumah untuk bekerja. Yang mulia hakim. Kedua belah pihak dalam pernikahan. Pria cari uang, wanita urus keluarga, ini hanya pembagian tugas yang berbeda. Itu tidak membuktikan apa-apa. Betul. Menyerahkan gaji dan mengurus rumah, itu semua dia yang mau, aku kan tidak memaksanya. Cicilan rumah bulanan itu aku yang bayar. Ni, Zhao Yinging. Catatan transaksi bank, cicilan rumah, dibayar dari gaji Zhang Chen. Kamu tidak mengeluarkan uang. Dari mana? Kamu yang bayar. Pembayaran otomatis itu aku yang urus di bank, jelas aku yang bayar. Kalau begitu, menurutmu, uang yang lewat tanganmu? Langsung jadi milikmu? Tentu saja. Dia akan menikahi aku? Uang yang dia hasilkan, otomatis jadi uangku juga. Ini murni alasan yang dipaksakan. Pengadilan ini memutuskan, Property. Milik Penggugat Zhang Chen et Madi Perollet. adalah aset besar dalam pernikahan. Secara hukum harus dibagi. Jika kedua pihak ada keberatan, dapat mengajukan banding. Saya tidak setuju. Punya bukti Zhang Chen mencelakai saya. Rumah itu milikku. 1 miliar juga milikku. Dia sedang apa? Tidak tahu sopan. Memangnya tidak punya malu. Dia gila, ya? Lihat dia. Yang mulia hakim. Suamiku.
bukan hanya berselingkuh, tapi juga memperkosa aku. Malam sebelum perceraian, dia bahkan ingin membunuhku. Melepas pakaian di Sungguh tidak tahu malu. Orang-orang bilang, Kamu Lucien. Raja Neraka di Kota Utara. Kasus yang kamu tangani tidak pernah kalah. Tapi kelihatannya, hari ini, kamu akan mengalami kekalahan besar pertamamu. raja kecil dari desa kecil, gak mungkin lawan Bang Wangku, lulusan Cambridge. Prestasi profesional Kak Kianku nggak butuh diragukan sama kalian berdua. Aku mau 1 miliar. 500 juta aja nggak mau. Kalian pede banget. Bukti di dalam flash disk itu. Bisa bikin aku keluar tanpa apa-apa. Sekarang nyesel pun udah telat. Saya tidak akan meninggalkan uang sedikit. 1 sen pun tidak ada. Kamu tahu apa yang ada di dalam ini? Di dalam sini. Bukti kamu kerjasama dengan orang lain memperkosa Yin Yinging. Dan juga bukti pembunuhan terhadapnya. Buktinya jelas sekali. Tidak ada ruang untuk berkelit di hadapan fakta. Begitu Yang Mulia Hakim melihat video ini. Tinggal tunggu saja. Keluar dengan tangan kosong saja. Kamu masuk penjara seumur hidup. Aku selingkuh. Aku masuk penjara. Lucu. Emas kepala anjing senilai 1 miliar, bahkan aku mencurinya untukmu. Menurutku, yang selingkuh jelas adalah kalian berdua. Ku. Selingkuh dengan istrimu. Zhang Chen. Bicara di tempat ini harus pakai bukti. Kamu kuma asal tuduh tanpa dasar. Aku bisa gugat kamu karena fitnah. Aturan hukum dasar seperti ini kamu nggak tahu, ngerti hukum? Selingkuh dalam pernikahan yang menyebab ITU termasuk pah. Saat pembagian harta, akan dapat bagian lebih sedikit. Hanya jika ada niat jahat serius atau tindak pidana. Bisa dipertimbangkan untuk tidak mendapatkan bagian. Betul sekali. Apa yang dikatakan Kak Chen memang benar. Tentu saja aku tahu. Tapi. Bagaimana bisa yakin Zhang Chen itu tidak pernah melakukan kesalahan besar? Saranku untuk kalian. Sebenarnya jangan lakukan perlawanan yang saya. Kalian semua. Tunggu saja keluar tanpa apa-apa. Saya punya kesalahan serius apa sih? Kenapa saya sama sekali nggak tahu? Udah mau mati aja. Masih pura-pura nggak tahu. Semua. Di sini. Adalah. Bukti video Zhang Chen bersama yang lain memperkosa istrinya sendiri. Juga bukti berencana untuk membunuh. Harap, dengan saksi semua di sini. Mulai putar. Izinkan diputar. Hang Chen. Kamu bajingan. Kamu bawa orang buat memperkosa aku, siap-siap angkat kaki sendiri. Putar saja. Aku ingin lihat. Berapa uang yang kalian habiskan buat beli peti mati kalian? Ini nih, saya bayar mahal buat hacker internasional, menciptakan video panas multi orang. Ekspresi wajahnya dibuat ulang oleh AI. Zhang Chen. Kamu habislah. Kok bisa begini? Mana mungkin? Itu bukan aku. Itu hasil si Zhang Chen. video kamu dan orang lain memperkosa Yingyingnya. Kenapa jadi kita? Yang Mulia Hakim, lihatlah. Pelaku yang memperkosa Zhao Yinging adalah orang lain. Dan dia kelihatannya malah menikmatinya, kan? Ini yang kamu sebut bukti kuat? Aku sudah copot. Kenapa masih terus jalan? Kau pikir hanya kamu bisa cari hacker? Saya sudah meminta tim forensik digital profesional. Video ini, kecuali listrik mati, otomatis berulang 3 kali. Mau dimatikan? Mimpi saja. Yang Mulia. Pihak lawan berkali-kali berselingkuh dalam pernikahan dan di acara resmi. Secara terang-terangan menggunakan video perselingkuhan sebagai bukti. Perilaku semacam ini Merupakan pelanggaran terhadap dan proses peradilan sekaligus. Penggugat Zhao Yinging harus pergi tanpa harta apapun.
Tetapi juga harus menanggung tanggung jawab hukum atas pemalsuan video dan tuduhan palsu. Kak Wang, pikirkan cara. Kalau tidak benar-benar tidak akan mendapatkannya. Yang Mulia Hakim, klien saya memang memiliki kesalahan. Tapi, Hubungan pernikahan lama, ini bukan soal jasa, ada kerja keras. harta kekayaan. Kita ambil bagian lebih kecil. Emas 1 miliar itu. Kami minta 30 juta saja. 30 juta? Hari ini? Kamu tidak akan dapat sepeser pun. Aku juga akan membuat kalian minta maaf di depan umum. Wang Yuan. Manajer Wang. Tidur. Kamu nyaman duduk di karung anyaman rumahku itu? Suara, embe, yang kamu tirukan. Benar-benar mirip sekali. Kamu, Kenapa kamu punya begitu banyak video? jangan. Semua ini sudah kamu rencanakan. Inilah yang kamu sebut rencana. Akibat untuk tuanku. Dari awal, kamu sudah merencanakan semuanya. Menggunakan emas palsu untuk memensingku. Memprovokasiku menghancurkan barang antik. Membuat kartu kreditku habis dan menyinggung Linda Hu. Kemudian, membuatku berhutang dan dikejar orang. Kamu memang ingin aku hancur total, kan? Kecerdasan orang berbakat tinggi ternyata hanya seperti ini. Wang Yuan. Kamu sampai keadaan seperti ini hari ini. Semua ini akibat dari keserakahan, kebodohan, dan kejahatanku sendiri. Kamu bisa salahkan siapa? Kamu itu siapa sih sebenarnya? Kamu pantas mengajari aku? Biar aku kasih tahu kamu, kalau bukan karena keberuntunganmu dapat emas kepala anjing itu. Suruh kamu berlutut jilat sepatuku saja belum cukup. Begitu Yinyin cerai sama kamu. Dan dapat bagian 50 juta itu, bisa lunasin utangku sama kakak Hu. Benar. Kak Wang itu lulusan Cambridge, pemimpin pusat daur ulang. Pasti. 10.000 kali lebih hebat dari... Kalau mau sombong. Tunggu kalian lunasi dulu utang 20 juta ke Linda Hu, baru bicara. Di. Mantan istri yang utang telanjang. Benar. Utang telanjang dipinjamkan Kak Hu ke wanita. Itu hutang mematikan. Wanita seperti kamu. Pergi ke tempat pemandian, menggosok tamu pun tidak cukup untuk melunasi. Xiao Yingying. Emas kepala anjing itu milik bersama suami istri. Zhao Yingying Menyerah Menyembunyikan dan memindahkan tindakan seperti ini. sudah melanggar Kitab Undang Pasal 1066 pemindahan harta pernikahan secara curang. dan dengan jumlah yang sangat besar. Ini bukan alasan keluar tanpa sepeser pun, tapi juga dasar untuk tindakan pidana. Hari ini kita bercerai, tidak akan dapat sepeser pun. Kamu ingin dapat apa? Kamu ngomong ngawur. Apa itu emas kepalsu? Jumlah besar apa yang aku kasih ke Kak Wang? Jelas-jelas cuma 1 biji. Sebongkah besi rongsokan gak berharga. Aku pindahin harta apa? Tapi kamu. Pakaiannya aja menor begitu. Zhang Chen keluarin uang besar buat nyewa, kan? Menurutku, dia justru yang Pakai buat pindahin harta dalam pernikahan. Bagus sekali. Tidak perlu bicara tentang Liu Sisi. Wanita bernama Liu Qian. Seorang wanita muda. Bagaimana dia mencapai prestasi besar di dunia hukum? Hari itu, kamu menghentikan mobilmu menghalangi rute tabrakan saat aku hendak membunuh Zhang Chen. Itu bukan kebetulan. Dia dan Zhang Chen. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. bagus sekali. Kamu ini memang wanita yang luar. Hanya seorang. Yang Mulia Hakim. Lu Chen ini. Dia punya hubungan gelap dengan Zhang Chen. Dia tidak bisa jadi pembela Zhang Chen. Nona Zhao, Turin-la. Harap hormati hukum. Pengadilan ini melarang bicara di atas meja atau kursi. Selain itu, Wang Yuan. Bicara harus ada bukti. Tanpa bukti nyata. Hanya mengandalkan dugaan. Memfitnah pengacara profesional. Aku bisa langsung menuduhmu mengganggu tata tertib peradilan. Mengurusmu di tempat, Wang Yuan. Kamu ingin menambah bukti, kan? Di sini aku punya bukti perselingkuhan kalian.
Aku juga punya bukti rencana pembunuhan kalian. Ani, Kamu diam. Bohong, semuanya bohong. Hapus itu. Coba kamu bergerak lagi. Sekarang juga aku akan melaporkan kamu atas tuduhan percobaan pembunuhan. Seorang praktisi hukum. Ternyata melanggar hukum yang dia tahu sendiri, merencanakan pembunuhan. Yang mulia, dengarkan penjelasan saya. Tidak perlu dijelaskan lagi. Video-video ini adalah bukti yang jelas. Betul sekali. Pasangan selingkuh ini memang pantas mendapat hukuman. Pengadilan memutuskan. Terdakwa Zhao Yinging selama masa pernikahan. Tidak hanya berselingkuh lama, tapi juga terlibat dalam pembunuhan suami. Memalsukan bukti. Mengalihkan aset secara sengaja. Telah melakukan kesalahan serius. Pengadilan menetapkan. Zhang Shen serait donc en Zhao Yingjing. Setelah masa tenang berakhir. Otomatis berlaku dan berjalan. Zhao Yinging pergi tanpa apa-apa. 3. Kasus ini melibatkan percobaan pembunuhan berencana. Selanjutnya, Setelah Zhang Chen melapor ke polisi. akan diteruskan ke instansi terkait untuk penyelidikan resmi. Bagaimana bisa begini? Habis sudah. Keluar tanpa harta. Tuduhan pembunuhan. ditambah lagi urusan dengan kak harimau. Harus bagaimana? Harus bagaimana ini? Zhao Yinging bisa keluar tanpa harta. Terima kasih pada pengacara Liu. Memang kak Chen paling hebat. Karena bukti kamu sudah cukup kuat, rekaman pengawasan. Aliran dana. Pelacakan video palsu. Semua saling terkait. Tanpa aku pun hasilnya tidak akan banyak berbeda. Benar. Sang pemilik rumah sangat cerdik. Zhao Yinging lah. Harus keluar tanpa membawa apa-apa. Kehidupan sebelumnya, dia telah merenggut nyawaku. Seumur hidup ini, aku tidak akan biarkan dia mengambil sepeser pun dariku. Untung saja, hal ini bisa berakhir dengan baik. Beberapa hari yang lalu, kalian menyetir menolongku. Sisi bahkan terluka karenanya. Aku belum sempat meminta maaf. Selanjutnya, aku siap membeli langit biru daur ulang. Membangun ulang peta bisnisku. Sisi, mulai sekarang akan jadi pengurus hidupku. Tidak tahu apakah pengacara Liu berkenan atau tidak. Menerima satu tugas lagi dariku. Dengan senang hati. Tapi, sebelum kita memulai kerjasama, entah aku punya kehormatan untuk mengundang Tuan Zhang makan malam. Dalam hal karir, dia lebih cocok untukmu dibanding aku. Anggap saja ini sebagai perayaan untukmu, membebaskan diri dari ular berbisa, dan memulai hidup baru. Kamu benar. Inging. Kakakku datang lagi. Pinjam beberapa pinjaman online lagi, tolong bantu aku tutupi, ya? Kamu salah merekam data kecil. Perusahaan membayar kalian untuk makan gaji buta, apa yang di malam ini semua orang lembur. Di kehidupan sebelumnya, orang memaksa membersihkan saluran pembuangan, yang menyebabkan lupa emas di rumah. Dan akhirnya Zhao Yinging mencuri emas itu. Hei pengumpul barang bekas, datang ke sini dan bersihkan saluran pembuangan. Aku bersihkan kamu. Apa yang kamu bilang? Aku bilang, aku menghubungimu. Setelah perusahaan resmi mulai beroperasi. Jadi pacarku. Oke. Syarat akuisisi sudah dikonfirmasi dengan Pak Liu. Nanti setelah tanda tangan, sumber daya langit biru daur ulang, resmi jadi milikmu. Tanpa dirimu, aku nggak akan bisa sampai di hari ini.
Ayo pergi. Zhang Chen. Beberapa hari lalu suruh kamu bersihkan saluran, kenapa nggak datang? Aku mengumumkan semua barang bekas di sini. Bahkan kalau nemuin emas pun, tempat daur ulang kita nggak akan nerima 1 sen pun. Kita cuma bisnis barang bekas. Bukan pembantu pribadi. WC didaur ulang mampet. Apa urusannya sama aku? Karena gue ini kepala tempat daur ulang. Aku penguasa barang bekas di barat kota utara. Dengar baik-baik, aku tidak hanya akan mencoret namamu dari daftar kerjasama, tapi juga menggunakan koneksiku, supaya kau bahkan tidak bisa menjual 1 botol plastik pun. Wah, aku takut banget nih. Sang penipu tua, kau cuma kepala kecil di tempat barang bekas. Masih berani bahas koneksi? Kau berani menghinaku? Berani coba bilang lagi. Kamu itu sampah. Baru jadi kepala pasukan beberapa hari. Menganggap diri penting. Kita semua hidup di kalangan bawah, siapa yang lebih mulia? Orang-orang hormat dan panggil kamu kepala pasukan. Kalau bukan karena jabatan itu, kamu bahkan gak sebanding sama seekor anjing. Cepat usir orang gila ini dari sini. Petugas keamanan, Zhang Chen, kamu kemana? Qianzong selalu perhatian sama kamu. Botol orang lain 3 Chen per kilo, kasih kamu 3. Kok kamu malah balas budi dengan cara begini? Besinya 3 kilo. Ditimbang bilangnya cuma 2 kilo. Kabel tembaga dibilang kabel aluminium. Tiap sebentar suruh kami gratis angkat barang, cat tembok, perbaiki pipa rumahnya. Diam-diam suruh anak buahnya, Wang Yuan, goda istriku. Ini yang kamu bilang perhatian? Berisik sekali. PAK Ada tamu datang sore ini untuk tanda tangan perjanjian? Pak Liu, jangan di sini ada penggakau. saya bereskan masalah ini. Tidak akan mengganggu menerima tamu penting. Satpam. Seret sampah keluar. Jangan kotori lantai perusahaan. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kamu bukan. Halo, Pak Liu. Ini dia, Tuan Zhang yang akan segera mengakui sisi perusahaan Anda. Xiao Zhang. Tidak. Sekarang harus panggil Pak Sang. Muda dan berbaka. Memulai dari pemulung. Saya paham industri daur ulang. Serahkan pada saya. Saya 100% yakin. Pak Liu, tenang saja. Begitu saya resmi ambil alih, semua parasit ini akan saya bersihkan sampai tuntas. Perusahaan sumber daya daur ulang Langit Biru bakal lebih sukses dari sebelumnya. Oke. Penuh semangat. Anak muda harus seperti ini. Ayo. Kita pergi tonda tongon perjonjian. PAK Kian. Apa yang harus kita lakukan? Pergi. Ngapain berdiri di sini? Cepat pergi kerja. Baik-baik. Ini, sebenarnya ada apa? Si pemulung Zhang Chen mau jadi bos? Selesai. Semuanya selesai. Tidak bisa. Aku harus mencari cara untuk membalikkan ini. Pak Zhang. Senang bekerja sama. Silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Xiao Qian. Bekerja dengan bos baru, harus kerja keras. Baik. PAK. Silakan pelan-pelan. PAK Zhang. Silakan minum teh. Dulu semua salah Xiao Qian. Saya bodoh dan pernah menyinggung Anda. Mohon Anda berbesar hati. Xiao Qian. Barusan di luar, kamu nggak begitu, kan? Qiang. Di luar, dia sombong gimana? Dia bilang dirinya adalah raja besar dunia daur ulang. Mengancam akan menggunakan semua koneksinya. Agar kamu tidak bisa menjual 1 botol plastik pun. Saya hitung sampai 3. 1. PAK Zhang. Semua salahku. PAK Zhang. Saya punya ibu tua yang lumpuh dan anak kecil yang baru saja disapi. Saya mohon belas kasihan Anda. Ampuni saya kali ini.
Sekarang baru tahu cara berpura-pura kasihan. Terlambat. Kamu kira selama jadi kepala stasiun beberapa tahun ini, menindas pekerja pemulung, memotong pembayaran barang bekas, dan menyelewengkan komisi itu tidak ada yang tahu. Mulai hari ini, Kamu dipecat. Pergi beritahu Wang Yuan. Keluar dari perusahaan bersama-sama. Pak Zhang, kumohon jangan pecat saya. Kalau Anda pecat, saya nggak bisa hidup lagi. Pergi. Bukannya itu istrinya Zhang Chen? Atau mungkin yang selalu ada harapan di balik kesulitan. Nyonya Zhang. Saya Xiao Qian. Kita pernah ketemu sebelumnya, saya yang memperkenalkan Wang Yuan kepada Anda. Oh, ingat. Anda bosnya Wang Yuan. Tuan Tua Zhang. Jenderal Qian, kan? Betul. Wang Yuan sahabat kovok Anda yang paling perhatian. Saya memperlakukan dia istimewa. Nyonya Zhang, Anda datang untuk ambil alih perusahaan bersama Tuan Zhang? Betul, benar sekali. Tuan Zhang, ambil alih perusahaan? Sejak kapan dia punya kemampuan itu? Kamu mau pergi? Sudah termakan hasutan orang lain, ya? Pak Zhang baru saja membeli tempat daur ulang, lalu langsung percaya omongan orang dan mau memecat aku dan Wang Yuan. Zhang Chen memang bodoh. Uang yang kalian hasilkan adalah uang yang dia hasil. Kenapa dia tidak bisa bedakan dekat dan jauh? Ayo, ikut aku pulang. Aku akan bicara langsung dengannya. Aku tidak akan biarkan dia menyentuh kamu dan Wang Yuan sedikit pun. Baik, baik, baik. Siapa di jalan yang tidak tahu Zhang Chen itu, anjingnya Zhao Yinging? Kalau dia buka mulut bantu aku, pekerjaan aku pasti Aman. Hang Chen, kamu beli perusahaan Wang Yuan, pasti cemburu. Aku tahu kamu nggak bisa hidup tanpa aku. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi untuk minta maaf. Zhang Chen, dasar licik. Aku injak kamu sampai mati. Berani menghina aku. Akan menuntut atas tuduhan pemerkosaan, habisin kamu. Bukan. Ada APA? Hari ini kamu pergi mencari Zhang Chen. Apa dia setuju untuk rujuk? Sekalipun dia sekarang berlutut sambil menangis memohon. Aku tidak pernah melihatnya lagi. Tidak. Ada apa sebenarnya? Dia begitu peduli padamu. Kalau kamu mau sedikit melunak, dia pasti langsung setuju. Sebenarnya apa yang terjadi? Telah mengakuisisi perusahaan daur ulang sumber daya. Dan juga memecat kamu dan Zhang Daqian. Aku membantunya berpikir. Hasilnya, dia menyuruh satpam mengusirku. Apa? Maksudmu apa? Ya. Dia membeli perusahaan tempatku bekerja. Dia sudah terpesona oleh Liu Qian. Benar-benar kehilangan akal. Lu Chen. Ya, apa hubungannya dengan ini? Bukan cuma ada hubungan. Dia hari ini di depan aku bilang, kalau dia pacarku. Aku jadi marah banget. Tunggu. Kamu nggak ngerasa Lu Chen itu. agak mirip sama kamu, ya? Kamu pikir Zhang Chen mungkin nganggap dia sebagai penggantimu? Oh, ternyata begitu ya. Aku bilang, belakangan ini dia nurut banget sama orang itu. Ketuk apaan sih? Perampok ya? Beng Yuan. Maaf, Tuan Harimau. Oh Pak Wong. Ngomong aku perampok di belakang. Apa kamu buru-buru mau reinkarnasi? Tuan Harimau. Kalau aku tahu itu Anda, dikasih nyali 10 kali pun, aku nggak bakal berani. Gimana, cerai sudah bereskan? Uangnya sudah masuk belum? Saya datang untuk ambil 20 miliar saya. Pak Harimau. Bukannya kamu bilang sebulan? Ini baru beberapa hari. Saya peringatkan kamu, jangan main-main sama saya. Uangnya sudah masuk. Langsung transfer ke rekening saya. Iya. Tuan Harimau.
Anda tenang saja. Begitu uang masuk, langsung saya transfer ke Anda. Tuan Harimau. Bagaimana kalau duduk sebentar? Minum teh dulu. Minum teh nggak usah. Hari ini datang mau kasih peringatan. L'incali seyadatan. Ini bukan sekadar minum teh lagi. Ayo pergi. Lain kali datang. Pasti bukan sekadar minum teh lagi. Ayo pergi. Pak Harimau, hati-hati di jalannya. Kita nggak dapat uang dari Zhang Chen. Kenapa nggak minta waktu tambahan ke Pak Harimau? Minta tenggang waktu lebih lama, Pak Harimau nggak bakal kasih kelonggaran. Kalau dia tahu kita nggak punya uang. Tadi. Kita udah dikarungin dan ditenggelamkan di sungai. Itu, jadi, sekarang bagaimana? Kamera di rumah tua tidak merekam PIN kartu bank Zhang Chen. Dia sekarang sudah membeli rumah baru, sama sekali tidak akan kembali ke sana lagi. Kita tidak bisa menunggu lagi. Kalau Zhang Chen sudah memutuskan tidak mau memberikan uangnya. Kita harus bertindak duluan. Sayang, kamu pulang dulu. Gunakan semua cara yang kamu bisa. Dapatkan uang yang ada di tangannya. Mau itu menangis, bersujud, atau sakit, berpura-pura hamil, semuanya boleh. Hari ini peringatan ibunya Zhang Chen. Setiap tahun, dia kembali ke kuil untuk membakar dupa. Ini adalah jalan pasti dia lewat. Zhang Chen, kamu tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Liu Sisi perempuan dulunya kerja sebagai tukang lulur, lebih rendah dari selir. Sedangkan Liu Qian, perempuan tombol, bahkan pesona kakiku tak bisa dia saingi. Malam ini setelah merasakan nikmatnya, Zhang Chen pasti akan patuh dan kembali ke sisiku. Sudah jadi CEO, kok masih pilih jalan lama begini? Iya, kangen sama aku ya? Pulang dan lihat-lihat aku dong. Dua perempuan di kamarmu. Mana ngerti cara melayani orang? Ayo. Biar kamu nyaman dan bergairah. Cuma istrimu aku yang bisa begitu. Sao Yinging. Aku pulang malam ini untuk menghormati ibuku, kenapa kamu halangi jalan ini? Segera pergi dari sini. Di rumah lama, masih ada foto kita. Aku menikah denganmu, pernah nyalakan dupa untuk ibumu. Ibumu mengakuiku sebagai menantu. Bawa aku bersamamu. Biar kita pergi bersama untuk mengenang ibumu. Kita sudah bercerai, aku pergi sendiri untuk menghormati ibuku. Tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang, pergilah segera. Kalau tidak, aku langsung lapor polisi. Aku akan tuntut kamu atas pendudukan jalan secara ilegal. Aku tahu sudah sangat menyakitimu. Tapi aku melakukan kesalahan yang setiap wanita mungkin lakukan. Di hatiku, hanya ada kamu seorang. Di hatimu hanya ada aku seorang. Aku lihat di hatimu. Hanya ada saldo rekeningku. Zhang Chen. Katakanlah. Kali ini mencariku malam-malam. Bukannya untuk minta uang? Sekarang aku berhutang 20 juta pada kamu. Kamu untuk wanita saja habiskan 5 juta. Lunasi saja hutang ini untukku. Sayang. Aku ingin rujuk denganmu. 20 juta untuk beli rujukan? Kamu lihat saja selokan bau itu, kamu siapa sih? Anak kita harus tumbuh di lingkungan yang stabil dan terhormat. Apa? Kamu hamil anakku? Bukannya kamu selalu ingin punya anak? Asal kamu setuju memindahkan semua aset ke atas nama aku. Aku akan melahirkan buat kamu, anak laki-laki yang sehat dan kuat. Kamu bikin aku kaget. Aku kira kamu hamil.
Urusan punya anak, selalu berhati-hati, mana mungkin asal. Maksudmu? Kita sudah menikah 5 tahun tanpa anak. Kamu yang selalu mencegah kehamilan. Sao Yinging. Dulu benar-benar buta. Kenapa menikahi wanita jahat seperti kamu? Hang Chen. Hamil bisa merusak wanita. Bengkak. Stretch mark. Melasma. Dulu kamu pemulung, nggak punya apa-apa. Kenapa aku harus melahirkan? Kamu nggak punya uang, mana pantas punya keturunan, harusnya punah aja. Oke. Aku nggak punya uang, jadi harus punah. Pantasnya punya keturunan cuma kalau punya uang. Jadi menurutmu, anak bukan kelanjutan cinta? Dia hanya alat tawar-menawar di meja negosiasi. Sao Yinging. Kamu egois, berpikiran sempit, kejam dan munafik. Kamu datang untuk merampas hartaku? Apa maksudmu dengan merap? Bahasanya kok kasar sekali. Lagi pula, aku hanya merasa kamu sekarang masih lumayan cocok denganku. Asal kamu setuju memberikan uang kepadaku, aku akan setuju untuk menikah lagi denganmu. Sao Yinging. Aku akan mengatakan untuk terakhir kalinya. Pacarku sekarang adalah Liu Qian, pengurus rumahku Liu Sisi. Mereka berdua pintar, lemah lembut, dan perhatian. Jauh lebih baik dari kamu di pinggir jalan. Wanita yang langsung tergoda pria itu 100, 1000, 10.000 kali lebih baik. Kamu masih bermimpi mau rujuk lagi? Kamu, yang sudah rusak sama Wang Yuan, masih layak? Kamu penjilat, berani menghina aku. Aku akan membunuh. Baiklah. Mengancam aku? Lebih baik pikir dulu, gimana caranya melewati Tuan Harimau? Sekarang juga aku lapor polisi. Akan bilang kamu di luar kota. Persilda ke ex-istri. Aku akan lapor polisi sekarang juga. Menuduhmu melakukannya di luar. Pemerkosa istri. Mantan. Hang Chen, kamu benar-benar kejam. Aku ingin menuduhmu memerkosa, tapi malah merekam bukti pakai ponsel. Aku jadi ditahan selama 3 hari. Hang Chen, aku akan membalas 10 kali lipat untuk ini. Inging. Kamu kemana beberapa... Hang Chen, si bajingan, membiarkan aku dikurung selama 3 hari. Dia benar-benar tidak mau memberi kita uang. Aku sudah menemukan, aku punya cara. Cepat datang. Kak Wang, ini temanmu? Kelihatannya. Seperti gangster di film aja. Ngomong apa sih kamu? Perjanjian pinjaman. Teman baik hati pinjamkan uang? Saudara kandung harus jelas urusannya. Perjanjian pinjaman itu, ya mirip surat utang, cuma formalitas aja. Tunggu. Kenapa harus bikin video? Haruskah aku gadaikan rumah orang tuaku? Bukan. Kamu harus percaya, ya. Yuanqu. Datang seperti jatuh dari langit, ya. Tanpa jaminan. Siapa berani pinjamkan ke kalian? Bukan, Ying. Kamu harus percaya padaku, ya. Aku ini lulusan unggul. Bayar 20 juta dulu. Nanti 50 juta, cari untukmu. Kalau syuting film seperti itu, bagaimana aku menghadapi orang lain? Dan rumah itu peninggalan orang tua. Kenangan terakhir. Kamu bahkan sudah nggak percaya sama aku. Jadi syuting atau enggak? Kalau enggak syuting, cepat pergi aja. Jangan buang waktu saya. Tuan Long. Kalau terus ditunda, kita nggak bakal selamat. Seseorang dengan badan lumayan.
rekam hal-hal yang gak layak dilihat. Cuma dapat pinjaman 5, Ayo, sisa 1,5 miliar gimana? Bang Harimau gak bakal ngasih kelonggaran, tahu? tenang aja, sayang. Aku masih punya rencana cadangan. Pergi. Bro Harimau. Kartu-kartu ini, 20 juta, tidak kurang. Semua ada di dalam sini. Mahasiswa, ya? Kira aku nggak sekolah, mau main trik utang berulang, Ajardia. Jangan pukul lagi. Uang sudah kami kembalikan, kenapa masih pukul orang? Cepat bangun, Pergi. Panggil naga tua ke sini. Bang Harimau. Kenapa kalian di sini? Siapa dua orang? Kembalikan uang yang kalian pinjam dariku. Begini cara kalian atur uangku? Bodoh seperti babi semuanya. Kalau ada lagi, aku potong-potong kalian buat jadi isian hotpot. Mau apa kamu? Aku peringatkan, Wang Yuan itu orang pintar. Main-main sama kami ya? Gua suka mukul orang pintar. Apa yang mau kalian lakukan? Aku nggak akan baik sama kalian lagi. Perempuan busuk, berani-beraninya kamu jual dirimu ke kita berempat. Hari ini, aku bakal bikin kamu kerja 4 pekerjaan sekaligus. Wang Yuan, pikirkan cara, tolong. Minger. Uang itu dia yang pinjam. Kontrak juga dia yang tanda tangan. Orangnya, aku kasih ke kalian aja. Wang Yuan, aku bakal mati kalau begini terus. Kamu urus aja baik-baik 4 bos itu. Jangan biarkan dia pergi. Ide suruh aku jual 4 kali itu, kan dia yang kasih. Tuan Long, aku beneran nggak punya uang. Ya. Dia punya. Suaminya tuh, beberapa hari lalu nemu 1 miliar. Asal tahan dia, uangnya itu. Pasti bakal balik. Telepon suamimu. Suruh dia bawa uang untuk tebus orang. Tuan, sudah kerja seharian. Capek, ya? Zhang Chen, angkat telepon, kumohon. Halo, Istrimu ada di tangan saya. Bawa uang untuk tebus orang. Alamatnya di Jalan Barang Bekas nomor 12. Jika berani lapor polisi. Tunggu saja untuk mengurus jenazahnya. Kak Kian MU dalam masalah. Siapa yang berani menyakiti Kak? Kita lapor polisi. Jangan lapor polisi. Aku takut dia kenapa-kenapa. Minta uang. Itu lebih baik daripada nyawa. Aku pergi lihat dulu. Dia benar-benar baik. Demi aku dan Kak Kian, tanpa ragu. Tuan, Anda pergi duluan. Punya beberapa hubungan di bawah tanah. Akan menggerakkan beberapa sumber, segera menyusul. Baik. Hati-hati ya. Kalian semua, aku pernah menyelamatkan. Jangan lupakan itu, Anhu, Sakrai. Saatnya kalian membalas budi. Aku mau kalian keluar sekarang, ambil senjata, dan ikut aku ke suatu tempat. Sayang, tolong aku. Aku tidak akan berselingkuh lagi, sungguh. Yang minta tolong itu adalah kamu. Istrimu berutang 2 miliar kepada kami, beberapa saudara. Di telepon, kamu bilang istriku ada di tanganmu. Maksudmu dia? Kalau tidak, apalagi? Masa dia bukan istri kamu? Hang Chen, maaf. Aku salah paham sama kamu.
Kamu menyelamatkanku, berarti kamu masih peduli padaku. Bawa aku pergi, ya, aku bersumpah. Aku akan hidup tenang dan setia bersamamu mulai sekarang. Dan melunasi utang rentenir ditinggalkan selingkuhan. Sudah terdesak sampai ke sudut. Baru ingat kalau mantan suami ini bisa menyelamatkanmu, Zhao Yinging. Hitunganmu memang licik sekali ya. Sayang, aku benar-benar salah, aku sadar sekarang. Wang Yuan itu penipu. Karena dia memprovokasiku. Tolong percaya padaku lagi. Bukankah kamu selalu ingin punya anak? Aku akan melahirkan sebanyak yang kamu mau. Kalau kamu suka Liu Sisi, tidak masalah. Kamu suka Liu Qian gak masalah. Aku bawa mereka ke rumah kita. Bertiga melayani kamu. Kumohon, demi Hubungan kita sebagai suami istri. selamatkan aku, kumohon padamu. Kamu nggak selingkuh lagi. Menurutku, kamu bukan menyesal. Kamu cuma takut nggak bisa bayar utang, takut kakinya dipatahkan orang, takut nggak bisa hidup lagi. Kamu baru ingat aku ini mesin ATM. Bukan begitu. Sudah. Karena kalian berdua belum bercerai. Kamu yang bayar utangnya. Dia punya uang, iya kan? Sedang dalam masa tenang perceraian. Aku istrinya, dia bayar utangku. Wanita jahat yang tak tahu menyesal. Yang aku utang adalah utangmu. Kamu punya uang, harus gantikan aku bayar. Kalau nggak gantiin bayar, kita mati bareng. Calo datant, takan pergitan pas bayar utang. Aku habisi kamu. Habisi dia. Dia cuma tukang rongsok. Nggak punya kekuatan. Punya uang nggak guna, dia kambing gemuk buat dipotong. Nggak kasih uang. Kita bakal habisi dia. Benar-benar. Kalau tidak kasih uang, kita mati bareng. Mau pergi? Kasih uang dulu. Wanita jahat. Apa hari ini aku bakal mati di sini? Kang Chen. Aku sudah bilang. Uangmu harus jadi uangku. Rumahku atau uangku tetap milikku. Kamu jadi orang terkaya, mau meninggalkan istri pertamamu? Mimpi aja. Kegagalan terbesar dalam hidupku adalah menikah dengan wanita beracun sepertimu. Boca. Cepat lunasi utangmu. Zhang Chen. Jadi orang terkaya itu, lalu kenapa? Semua pria di sini sudah pernah tidur dengan istrimu. Wanita beracun. Kamu bunuh aku. Aku tetap tidak akan bayar utangmu. Uangku sudah ditulis di wasiat. Pacarku Liu Qian. Dan pengurus rumahku Sisi. Mereka akan menjadi ahli waris hartaku. Jadi, ayo tembak. Aku lebih baik hancur berkeping-keping daripada harus menyerah. Apa yang kamu bilang? Kamu lebih memilih mati dan meninggalkan uang untuk seseorang yang baru kenal beberapa hari? Pengacara licik dan wanita jahat. Mereka cocok nggak sih? Kamu kira mereka cinta kamu? Dengerin aku. Berani-beraninya kamu tinggalin warisan besar, mereka pasti mau bunuh kamu tiap hari. Kamu itu cuma pemulung nggak berguna, nggak pantas dapat cinta dari wanita. Siapa berani sentuh suamiku tuanku? Berani coba sentuh dia, lewat mayatku. Kalian berani pegang senjata. Aku panggil polisi. Tangkap kalian semua. Saya, seorang pemulung. Tidak pantas dicintai wanita. Zhao Yinging. Lihat baik-baik. Hanya wanita licik seperti kamu. Yang tidak pantas dicintai. Aku harus pergi. Pasangan bejat. Sama sekali tidak mengerti cinta. Di hati kalian hanya ada perhitungan. Kejam, keinginan. Baca sebanyak apapun buku. Jadi elit pun tidak ada gunanya. Yang setia itu sering orang biasa. Yang tak setia selalu orang terpelajar. Cepat ambil senjata. Bunuh dia. Bunuh dia, ada uang kalau kau bunuh dia. Cepat.
Bikin urusan saya. En punissez ya. Menipu suaminya untuk pergi mati. Renungkan baik-baik. Wanita seperti ini pantas dihukum berat. Le Pascan accuse. Halo, polisi. Tunggu dulu, kenapa tadi kamu meninggalkanku? Berani-beraninya kamu memukulku. Kenapa kamu tidak mengerti niat baikku? Aku kabur supaya bisa bertahan hidup. Mengulang kejayaan. Legipula. Kalau tadi bukan karena polisi datang, Tuan Harimau dan Kakak Naga biarkan kita pergi, sekarang kamu harus dengar semua kata-kataku, supaya kita bisa kaya besar. Bagaimana caranya? Dengar ini. Surat wasiat itu nggak ada artinya. Hari ini aku akan bikin kamu hamil. Sekarang kamu. Tetap saja kamu, Zhang Chen, istri sah satu-satunya. Nanti, kalau dia tiba-tiba mati, anak dalam perutmu adalah penerus pertama yang sah. Tapi itu bukan darah dagingnya. Dia mati, bahkan jadi abu. Kamu istrinya, kamu bilang itu darah dagingnya, ya itu darah dagingnya. Kamu istrinya. Itu darah dagingnya. Nancy. Kita lawan dua wanita di pengadilan. Pada akhirnya, yang menang pasti kamu. Kakak baik. Aku mohon padamu, cepat. Cepat buat aku hamil, lalu kita bunuh dia. Saat itu kita juga harus seperti ini. Mengerti? Zhang Chen. Kamu punya kekayaan menyaksikan dipaksa ke jalan buntu. Kamu tidak memberi saya jangan salahkan saya kalau bersikap kejam. Wanita. Pakaianmu menggoda. Apa kamu mau merayu Wang Yuan di sini? Wanita, diam di sini dan tunggu. Nanti aku akan urus kamu, ayo pergi. Kalian sedang apa? Memotong pipa gas alam rumah. Pemulung. Malam ini aku akan habisi kamu. Aku kasih tahu kamu. Zhang Chen pulang ke villa ini tiap malam. Nanti saat itu, begitu dia masuk, seluruh ruangan penuh gas alam. Dia nyalakan lampu, boom. Gas cukup buat kirim dia langsung ke alam baka. Ayo pergi. Rencana besar kita sudah berhasil. Bro Yuan. Di kamar banyak perhiasan. Kenapa gak ambil? Malah sibuk di dapur. Ngapain? Jangon Sentu. Aduh, jantungan aku. Dasar bodoh. Kamu tahu nggak? Gas alam sebanyak ini, nyalain lampu. Kalau saja konsentrasi gasnya sudah cukup untuk meledak. Kita tadi udah nggak ada. Hal berbahaya begini, kenapa kamu nggak bilang dari awal sih? Waduh. Ada masalah. Pacar bos telanjang lari-larian. Bos benar-benar tahu caranya bersenang. Tuan. Sisi. Kenapa kamu, Sisi? Siapa yang mengganggumu? Ceritakan padaku. Dua bajingan Wang Yuan pura-pura jadi kurir dan membujukku buka pintu. Aku lengah sejenak. Mereka menemukan celah. Mereka sudah menyusup masuk. Main trik di rumah. Malam ini kamu pasti tidak boleh pulang. Mereka mau membunuhmu. Mau mengambil harta dan nyawamu. Mereka itu benar-benar binatang. Sisi. Jangan panik. Semua salahku, aku tertipu oleh mereka. Sisi. Jangan khawatir. Rumah kita sistem keamanan AI, akan suruh AI kunci rumah sekarang. Kita lapor polisi. Tutup pintu. Tangkap anjing. Banyak sekali uang ini. Banyak sekali perhiasan ini. Zhang Chen. Ternyata kamu beli begitu banyak perhiasan untuk dua orang itu. Gawat, konsentrasi gas alam sudah tinggi. Cepat pergi. Ada apa ini? Aku pusing. Cepat selamatkan aku. Aku mengandung anakmu. Dasar merepotkan.
Kalau kamu nggak bawa aku pergi, kamu nggak akan dapat sepeser pun. Kenapa pintunya terkunci? Tolong aku, Ada apa ini? Buka pintunya. dasar bajingan. Zhao Yingning dan Wang Yuan secara ilegal masuk rumah dengan niat mencuri dan menyebabkan ledakan. Itu sudah memenuhi unsur kejahatan pencurian dan percobaan pembunuhan berencana. Aku tidak boleh diinterogasi. Aku ini orang elit, tahu. Kalau sampai divonis, aku pasti hancur. Untung aku bangun lebih awal. Nyaris saja. Benar-benar hampir terjebak. Zhang Chen, Tungus saja kau. Urusan ini pasti akan diusut nanti. Harimau. Pak Harimau. Sampah masyarakat. Masuk penjara itu sudah terlalu ringan baginya. Pasien sudah sadar. Buzaha. Anda menghirup gas berlebihan, janin dalam perut tidak bisa diselamatkan. Selama 5 tahun Anda selalu dalam keadaan koma. Kami sudah memberitahu Tuan Zhang. Dia akan segera sampai. Wang Yuan. Dia memanggil Wang Yuan. Wang Yuan. Dia menghilang 5 tahun lalu. Waktu itu kamu keracunan gas berat. Keguguran anak dengan Wang Yuan. Sekarang kamu akhirnya bisa sadar. Ini benar-benar keajaiban medis. Selama beberapa tahun ini, Tuan selalu bersikeras merawatmu. 5 tahun berlalu begitu cepat. Aku tidak hanya punya 3 anak. Karierku juga sudah mendunia. Selama 5 tahun ini, keinginan terbesarku hanyalah menyelamatkanmu. Melihatmu bangun. Saya jadi tenang sekarang. Kalian berdua. Tolong bantu saya urus, saya harus pergi ke kantor untuk rapat. Zhang Chen selalu berusaha menyelamatkan. Zhang Chen, apakah masih mencintai? Jangan pergi. Aku melahirkan anak untukmu, tak butuh status. Yang penting aku bisa ikut dengan. Jadi pembantu pun aku rela. Kamu harus berterima kasih pada Zhang Chen. Kalau bukan karena kegigihannya, kamu sudah keracunan gas 5 tahun lalu. Meninggal dengan 2 nyawa sekaligus. Lupa kasih tahu kamu. Fon. Bocah miskin pengumpul sampah. Menjadi raja daur ulang. Butuh waktu 5 tahun. Aku salah, suamiku. Beri aku kesempatan, biarkan aku melayanimu, kembali ke sisimu. Telepon polisi. Pelakunya sudah sadar. Dia begitu emosional. Aku takut dia salah paham. Bersusah payah mengobatinya, bukan karena suamiku masih ada perasaan. Benar. Tuan pernah bilang, wanita ini memang jahat sejak lahir. Membiarkan dia mati begitu saja. Benar-benar terlalu murah untuknya. Jangan. Wanita beracun. Tunggu saja hukuman-hukum yang pantas. Saya Zhang Chen. Tanpa pendidikan, memungut sampah, jadi orang terkaya. Ingat, 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Jangan meremehkan kami pemungut sampah. Miskin.